warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Oke, sudah siap kan? Siapkan alat tulisnya. Jangan lupa ya, nanti dirangkum. Semangat! Anak-anak, kalian kan sudah mempelajari tentang reaksi redoks. Apa yo reaksi redoks? Oke, reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Setelah mempelajari reaksi redoks, kali ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Apa ya itu ya sel elektrokimia? Nah, sel elektrokimia itu adalah tempat di mana terjadinya perubahan energi kimia menjadi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia nanti yang kita akan pelajari itu ada dua, yaitu sel Volta atau disebut dengan sel Galvani dan sel elektrolisis. Sudah siap kan? Lanjut ya. Oke, anak-anak. Sudah paham kan? Jadi, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Apa ya bedanya ya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sel Volta adalah sel elektrokimia yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Kalau sel elektrolisis itu adalah sel elektrokimia yang merubah energi listrik menjadi energi kimia. Oke, jadi sekarang kalian harus paham dulu tentang ini ya. Perbedaan selanjutnya adalah kalau di sel Volta, anodanya disebut dengan kutub negatif, sedangkan katodanya disebut dengan kutub positif. Sedangkan di sel elektrolisis itu kebalikannya. Kutub positif itu dinamakan anode dan katodenya dinamakan dengan kutub negatif. Oke, paham ya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita bahas tentang sel Volta. Sel Volta itu terdiri dari apa saja ya? Yang pertama adalah anode. Anode itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Reaksi ini menghasilkan elektron sehingga anodanya bermuatan negatif. Yang kedua adalah katode. Di katode terjadi reaksi reduksi. Di sini terjadi penangkapan atau mengambil elektron sehingga katode bermuatan positif. Kemudian di sini lagi ada istilah elektrolit. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang dijelaskan di sini lagi tentang rangkaian luar. Rangkaian luar itu adalah kawat yang menghubungkan antara anode dan katode. Terakhir adalah jembatan garam. Jembatan garam ialah rangkaian yang memungkinkan ion-ion mengalir dari setengah sel anode ke setengah sel katode atau sebaliknya. Oke, pahami pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya apa contoh sel Volta dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak. Contoh sel Volta dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu sel primer. Sel primer adalah sel Volta yang hanya bisa dipakai satu kali dan tidak bisa diisi ulang. Jadi kalau habis ya sudah, tidak bisa dipergunakan lagi. Contohnya adalah baterai sel kering. Ini gambarnya. Kemudian baterai
alkalin. Oke. Selanjutnya adalah sel sekunder. Sel sekunder ini adalah sel volta yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi ketika habis bisa kita isi ulang. Contohnya apa ya? Contohnya adalah aki. Ini gambarnya. Atau baterai nikel kadmium atau disebut juga dengan baterai NiCd. Ini ya gambarnya ya. Anak-anak, setelah tadi membahas tentang sel volta, sekarang kita bahas tentang sel elektrolisis ya. Yang pertama kita bahas adalah sel elektrolisis terdiri dari apa saja ya? Yang pertama adalah anode. Anode yaitu elektrode tempat reaksi oksidasi terjadi. Disebabkan karena apa? Karena elektron dari anode ditarik oleh kutub positif dari sumber listrik, sehingga anode bermuatan positif. Kemudian katode. Katode yaitu elektrode tempat reaksi reduksi terjadi. Disebabkan karena apa? Karena elektron didorong kutub negatif dari sumber listrik, sehingga katode bermuatan negatif. Dan di sini juga ada elektrolit, yaitu zat yang dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian sumber listrik, yaitu listrik yang akan diuraikan dalam sel elektrolisis. Di dalam sel elektrolisis, elektrolit yang digunakan bisa berupa larutan atau bisa berupa lelehan. Nah, dari sini kalau sel elektrolisisnya itu berupa lelehan, maka reaksinya bersifat sederhana karena tidak melibatkan air. Tetapi jika sel elektrolisisnya berupa larutan, maka reaksinya agak kompleks. Aturannya adalah sebagai berikut. Yuk, jika berupa larutan, maka kita harus menyimak tabel berikut ini. Reaksi berlangsung di anode ada 3 macam, yaitu reaksi reduksi kation, reaksi reduksi air, dan reaksi reduksi H untuk yang bersifat asam. Sedangkan reaksi yang berlangsung di katode ada 2 macam, yaitu reaksi reduksi anion, kemudian reaksi oksidasi air. Reaksinya simak di tabel ini ya. Anak-anak, pada elektrolisis, hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan jumlah listrik yang digunakan dinyatakan dalam hukum Faraday. Hukum Faraday ada 2, yaitu hukum Faraday pertama yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Kemudian, hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Oke, itu adalah tentang hukum Faraday. Nah, untuk elektrolisis aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa ya? Oke, untuk yang pertama penyepuhan atau electroplating, bisa penyepuhan emas, penyepuhan perak, kemudian produksi zat dan pemurnian logam. Anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kimia hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.